Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mau memperbaiki speedometer dari Toyota Innova ya. Jadi kendalanya di sini ketika speedo itu dingin atau mobil malam hari lah ya disimpan, kemudian pagi coba dinyalakan, itu untuk awalnya hidup dia berkedip-kedip ya teman-teman, berkedip-kedip lampunya, lalu juga kadang error di bagian RPM atau kadang error di bagian yang lainnya ya. Nah, tapi ketika ini mobil sudah di bawah jalan, sudah panas, nah dia normal kembali ya. Nah, ini banyak terjadi di speedometer Innova yang versi yang seperti ini ya. Nah, jadi di sini kebetulan pemiliknya datang ke tempat saya. Nah, ini kan mobilnya sudah siang hari sekarang ya, sudah jam 3 juga. Jadi ini normal ya kalau sekarang kondisinya normal. Cuman kalau kita tunggu juga sampai bermalam besok nggak mungkin ya, yang pemiliknya pun jauh ya. Jadi nanti kita akan cek bagian komponennya, apakah ada komponen yang mulai melemah, nanti akan kita ganti ya. Jadi ini kalau kita nyalakan sebenarnya sini masih normal nih. Ya, kita nyalakan. Nah, ini masih berfungsi normal ya, nyalanya tidak ada masalah ya. Masih hidup, tidak berkedip, ini juga masih normal ya. Nah, ini masih normal. Tapi nanti ketika sudah, menurut informasi katanya harus lebih dari 3 jam 4 jam mobil ini tidak dinyalakan baru dia akan mulai error lagi ya. Jadi nggak mungkin juga selama itu kita akan tunggu ya. Jadi sekarang langsung kita eksekusi aja. Ini mau saya bongkar aja langsung dulu sambil kita perbaiki, kita cek komponennya ya. Oke, baik ya Sobat Speed, jadi ini cover speedo belakangnya ini sudah saya lepas ya. Jadi ini cuman seperti ini covernya. Nah, seperti ini ada baut 2 buah di sini. Nah, ini bautnya ya. Nih, tinggal kita lepas lalu nanti tinggal ditarik ya. Nah, jadi nanti yang mau kita cek itu adalah komponen yang ini kan nyalanya normal ya, kecuali dia mati total. Nah, itu bisa jadi ada IC yang mati ya. Nah, biasanya kalau yang masih seperti ini kasusnya, ketika dingin dia kedip-kedip atau dia error, nah itu biasanya ada di bagian power supply-nya atau power tegangannya, itu yang ada yang drop ya, komponen yang drop. Nah, rata-rata itu kebanyakan kasus yang saya dapatkan itu elko yang ini ya, yang jenis 100 mikrofarad ini. Nah, ini elko 100 mikrofarad 16 volt ya. Nah, ini rata-rata sudah ada yang melemah ya. Nah, ini ada 4 buah ya, keempat-empatnya ini untuk elko ke sini, ke bagian area sini ya. Yang ini harus kita cek dulu ya untuk pinout menyalakannya. Nah, di sini saya terangkan di bagian bawah sini ya, untuk sebelah kanan. Nah, sebelah kanan paling bawah ini untuk plus, yang pin nomor 2 untuk negatif. Nah, sekarang coba kita nyalakan ya. Bentar ya, ini saya posisikan dulu. Oke, kita coba nyalakan. Nah, ini responnya lambat ya, ini sudah nyala ABS-nya. Tapi kita coba tunggu dulu. Kita coba tunggu dulu ya. Ini sudah menyala tapi LCD tidak menyala ya. Ya, karena ini mungkin sudah dingin. Nah, jadi seperti ini dia gelap, hanya nyala bagian ABS. Tapi nanti ini akan normal kalau setelah lama ya. Coba saya pancing dulu. Kita cek dulu tegangannya ya. Ini ada yang masuk ke 5 volt ya. Coba kita matikan lagi.
Ya, tegangan udah masuk semua ya, cuman nih sudah masuk 5 volt semua ke bagian airco, tapi speedo di sini error lah, tidak menyala ya. Oke ya, jadi sini speedo hanya nyala lampu ABS nya ya. Oke, sekarang kita cek aja bagian komponennya. Sini mau saya cek ke bagian komponennya, kita pindahkan ini ke bagian pengukuran elko ya. Nah, di sini kita pindah ke bagian, nah ini ya, ukuran nanofarad ini ya. Kita cek satu persatu. Di sini elko yang tertulis itu adalah 100 ya, 100 mikrofarad ya. Kalau di bodinya ini ya 100 mikrofarad. Ini kalau kita cek di sini harus nilainya 100 ya. Ataupun kalau ada selisih harusnya selisih sedikit. Gimana ya biar bisa kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan. Oke, kita tes dulu yang atas ini. Ini 107 mikrofarad. Oke, yang ini masih bagus. Sekarang kita tes yang area sini. Sebentar ya. Oke, di sini 0,95 ya, berarti sudah jauh ya, sudah kita bilang ini sudah mulai lemah ya. Dari 100 sampai tinggal sisa 0,9 ya. Bahkan 1 mikrofarad pun tidak cukup ya. Kita dulu ini kita cek lagi. Kita lihat dulu nilai di atasnya. Kurang lagi. Nah, 2,8 ya. Kita cek yang di sini. Dua koma tujuh. Ini 2,8, berarti ini yang 3 ini sudah error ya, sudah tidak sesuai nilainya. Nah, di sini masih yang normal, ada di area sini.
Nah ini masih 107,7, 7,6 ya. Oke, berarti yang ini masih bagus. Tapi berhubung kita mau ganti ya, jadi saya putuskan ini kita ganti aja keempat-empatnya ya. Jadi biar komponennya semuanya baru, biar tidak ada kendala lagi di kedepannya. Karena untuk perangkat elektronik kan dia ada umurnya juga ya. Nah ini kan sudah lebih dari 10 tahun juga ya komponen ini. Jadi kita ganti yang 4 buah ini ya. Jadi saya panaskan dulu soldernya. Untuk penggantinya kita harus cari yang sama. Nah ini saya punya juga stoknya nih ya, sini juga banyak stoknya. Nah ini ya stok airconnya. Jadi kita ganti yang sama, nilainya 100 mikrofarad 16 volt ya, yang 16 volt ya, dan ukurannya juga yang sama bodinya harusnya. Jadi sama besar bodinya ya, karena soalnya airco ini ada yang lebar ya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah ini sama ya. Ya kini saya bongkar dulu untuk bagian komponennya, kita panaskan dulu soldernya. Nah untuk solder yang kita gunakan ini ya, nah solder yang ada pengatur suhunya ini ya. Nah suhunya ini bisa kita atur. Di sini saya atur di 300 sampai 350 ya. Nanti kita sesuaikan saja. Saya contohkan aja untuk melepasnya salah satu aja ya. Kalau saya videokan semuanya ini memang agak susah ya. Tangan saya ke kamera ini. Jadi kita coba lepas yang ini. Pertama kita kasih plug dulu. Nah, kita kasih sedikit plug. Lalu juga timah solder ya untuk pemancingnya ya. Ini mata soldernya kita gunakan yang model ini ya. Nah, model runcing seperti ini yang agak bengkok ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita panaskan atas dan bawah ya. Lalu kita bersihkan, nanti kita ganti timah solder yang baru. Ini saya contohkan aja satu ya. Ini untuk penggantinya ya, yang sama ya.
Jangan lupa untuk positif negatifnya jangan sampai kebalik ya. Yang ada hitamnya ini di bodi ini untuk negatif, yang atas positif ya. Nah, nanti di PCB nya juga dia ada tulisan ini di atasnya. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada positif, tulisan positif ya. Di sini berarti negatifnya ya. Nih. Oke, kita pasang. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman cara menggantinya. Nah, lanjut kita ganti yang ini ya, sisanya ada 3 lagi ya. Ini satu lagi ya, yang ini ya. Oke, ini saya skip dulu, tidak saya videokan mengingat durasi ya. Nanti kita cek lagi setelah semua kita ganti. Oke ya, jadi ini sudah kita ganti semua elko-nya. Sekarang kita coba tes dulu untuk pinnya seperti ini ya. Menghidupkannya ya. Kita tes dulu. Oke ya, sekarang kita tes nyalakan. Nah, ini ya, sudah menyala normal ya. Oke, lanjut kita pasang di mobilnya. Jadi sebelum kita pasang di mobil nih, elko yang kita ganti tadi ada 4 buah. Nah, ini ya kita ganti ya. Oke, jangan lupa nanti dirapikan lagi, mungkin ada bekas-bekas timah solder atau apa yang ada bekas kotoran ya, dibersihkan. Di sini saya menggunakan alkohol atau teman-teman bisa menggunakan thinner juga bisa ya. Nah, yang penting jangan terlalu banyak thinnernya ya. Saya menggunakan alkohol, kita kuas-kuas ya. Kita bersihkan, pokoknya kita rapikan lagi. Ini tinggal ditutup, nanti kita tes di mobil ya. Ya. Oke, jadi ini sudah terpasang. Kita tes dulu. Nyalakan ya, temperatur dalam keadaan dingin, mesin dingin, speedo normal ya. Coba nyalakan mesin. Ya, sudah beres untuk bagian speedo. Nanti kita coba tes dulu untuk jalannya. Kita tes fungsi yang lain, RPM dan juga temperaturnya kita tunggu sampai naik dulu. Nah, ini untuk speedonya sudah kita pasang lagi cover-covernya ya, dan mobilnya ini sudah kita nyalakan, kita tunggu panas. Temperatur sudah normal, sudah bisa naik ke atas ya. Kemudian RPM juga sudah bergerak. Lalu tadi sudah kita tes jalan juga, cuman saya tidak videokan karena tangan cuman satu lagi megang ya. Jadi tidak ada teman untuk megang kamera, daripada berisiko nanti mobil orang nabrak atau apa ya. Jadi tidak sempat lah, pokoknya saya videokan. Intinya kecepatan normal, tetap bisa jalan juga ya. Nah, jadi sekarang tinggal nunggu pemiliknya datang untuk mengambil mobilnya ya. Mudah-mudahan awet dan bisa bertahan lama ya. Oke, mungkin sekian dulu video saya dari perbaikan untuk speedometer Innova ini ya. Jadi kadang kasusnya memang kadang di elko, kadang juga ada di komponen yang lain juga ya. Nah, untungnya ya yang kali ini kita dapat yang kasusnya hanya di bagian elko ya.
ekornya yang sudah mulai lemah ya. Nah jadi kita akhiri aja lah ya videonya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan nanti tinggalkan di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.